yang keluar. Dari video yang viral itu keluarganya Ali semua. Ya, dekat dengan lokasi tambang memang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dongeng ceria dan keluarga besar Yatim Seribu Pulau, pasti teman-teman semua pernah melihat video yang viral ini ya. Belakangan ini sebuah video yang menampakkan 3 orang diduga bagian dari suku Togutil. Video ini adalah video dari suku Togutil di Halmahera yang dikabarkan mendekati para pekerja tambang dan dikabarkan mereka mencari makanan. Ketika bicara suku Togutil, dongeng ceria dan rumah ceria sudah sangat akrab dan sangat dekat dengan suku Togutil sejak 6 tahun lalu. Dan di depan kita semua ada Eva dan ada Bella. Eva dan Bella adalah anak asli dari suku Togutil yang Allah takdirkan untuk kumpul bersama kita, bukan cuma sekedar kumpul, dan Eva serta Bella berhasil mendapatkan hidayah dari Allah hingga memeluk Islam sebagai pegangan hidupnya. Nah sahabat, teman-teman dongeng ceria dan sahabat Yatim Seribu Pulau, apa yang mau kita diskusikan sama Eva dan Bella? Apakah betul di dalam hutan seperti itu, seperti video yang tadi kita lihat? Coba deh kita tanya nih. Pertama, pertanyaan Abah buat Eva dan Bella, anak Abah yang paling pinter, solihah, dan insya Allah hafalan Qurannya makin banyak ya. Amin. Oke, Eva dan Bella ini adik dari Rahmat, Bilal, dan Zen. Anak-anak kita yang pertama kali dulu kita keluarkan dan sekarang sudah ada bersama Ustaz Ahmad Shogi di Rumah Tauhid Rahmatul Mawaddah dan ada di Villa Quran bersama Kak Ade Bolang. Eva, Bella, pertama, kamu senang nggak ada di sini? Senang. Senang? Apa yang bikin kamu senang di sini? Bella dulu. Bisa menghafal Al-Quran, bisa berpakaian juga ya. Kalau di hutan nggak bisa menghafal Al-Quran, nggak bisa. Apa yang bikin Eva senang di sini? Belajar agama ya. Eva bisa belajar agama di rumah ceria. Apa cita-cita Eva dan Bella? Eva dulu. Pengen jadi ustazah. Eva pengen jadi ustazah. Kita aminkan ya, mudah-mudahan bisa jadi dai pedalaman yang bisa mengantarkan pembuka pintu hidayah buat saudara-saudaranya yang masih ada di dalam hutan. Kalau Bella, apa cita-citanya? TNI. Wih, mau jadi tentara? Mau jadi kuat ya? Mau jadi tentara wanita. Baik, boleh tahu nggak? Sebetulnya video yang kamu lihat kemarin, kamu kenal nggak sama orang itu? Nah, siapa orang yang ada di video itu? Saudaranya siapa itu? Saudaranya bapak tiri aku. Oh, jadi teman, yang kemarin viral itu adalah bagian dari keluarga besar ayah tiri mereka ketika di hutan. Jadi ketika di hutan mereka tuh ayahnya wafat, lalu ibunya menikah lagi, dan itu adalah dari keluarga mereka ya. Baik, teman-teman, untuk memastikan siapa mereka, lalu seperti apa kondisi di dalam hutan sana, kita akan coba hubungi orang-orang yang mereka sayang. Jadi hadirnya mereka di rumah ceria ini, ada proses panjang dari hulu sampai hilir. Rumah ceria ini hilirnya di hulu itu ada Ustadz Rahman yang ada di Galela, lalu ada juga Ustadz Nur Hadi. Jadi kita ini rumah cerianya atau Imam Surahman bukan orang pertama dan terakhir yang mengurusi mereka, tapi ada orang-orang terdahulu yang merawat mereka lebih awal, lalu kita jadi mata rantainya. Walaupun saya juga secara pribadi pernah masuk ke kampung mereka, ke tempat mereka, tapi tidak bisa langsung membawa keluar karena prosesnya panjang. Kita coba kontak pertama, kita coba kontak Ustadz Nur Hadi ya. Bismillah. Mudah-mudahan beliau
Ternate. Ustadz Nur Hadi ini ada di Ternate, yang sebagaimana kita tahu beliau adalah dai pedalaman dari Hidayatullah. Ustadz Nur Hadi AS. Ini. Masih ingat kan Ustadz Nur Hadi? Ingat ya. Nanti kita kontak juga Om Galela. Mereka menyebutnya Om Galela karena Om Galela ini adalah orang yang pertama kali belum terhubung. Kita coba langsung kontak Om Galelanya. Beliau adalah Ustadz Rahman. Oh iya, teman-teman yang belum membeli buku Adakah Cinta Untukku, buku itu terpampang di depan. Teman-teman bisa membelinya lewat online. Assalamualaikum. Alhamdulillah, terhubung kita. Masya Allah. Sahabat, beliau adalah Ustadz Rahman. Ustadz Rahman yang menjadi orang pertama, karena perjalanan Bella dan Eva ini ada hulu dan hilir. Kebetulan saya, Iman Surahman dan Dongeng Ceria ada di hilir. Ustadz Rahman ini adalah orang yang mendampingi, mengawal sejak awal. Saking cintanya anak-anak. Anak-anak menyebut beliau dengan Om Galela. Betul ya? Baik Ustadz, kita lagi ada barengan sama teman-teman, terutama Eva dan Bella, anak-anak tersayang kita. Boleh dong ceritain yang viral kemarin, itu sesungguhnya siapa? Itu dulu mungkin. Iya, terkait dengan berita yang viral itu, seperti yang beberapa waktu lalu. Saya lihat begitu menyaksikan di video. Mereka itu bagian dari keluarganya si Ali. Ali gitu. Adalah papa tirinya si Bella dan Eva. Dan keluarga Ali. Sama itu orang pun belum keluar, baru Ali sendiri yang keluar. Oh. Itu yang viral itu keluarganya Ali semua. Keluarganya Ali. Termasuk adik-adiknya yang kecil itu pasti ada juga di sana. Oh, iya. Baik. Kondisi di sana memang seperti apa sih? Bisa dibayangin nggak perjalanan menuju hutan gitu? Kalau sebelumnya, jauh sebelumnya, waktu itu tahun 2016 kita ke sana. Memang kita ikut sekali dan itu jaraknya sangat jauh. Tapi sekarang dengan adanya perusahaan masuk, itu kita bisa tempuh dalam waktu yang singkat, kurang lebih 2 jam, bisa kita tiba di tengah hutan tempat mereka tinggal itu. Karena sekarang ada perusahaan-perusahaan yang sudah jalan. Oh, dengan adanya tambang sekarang berarti bisa. Oh, assalamualaikum Ustadz Nur Hadi. Ya, Ustadz Nur Hadi sudah kamu. Alhamdulillah. Ustadz, di depan kita ada anak-anak, ada Bella dan Eva. Kita lagi diskusi tentang apa yang sedang viral, diberitakan. Dan antum berdua ini kan orang-orang pendahulu kita nih. Di hulu perjalanan dakwah kita membina, mendampingi anak-anak suku Togutil hingga sampai ke Rumah Ceria. Tadi saya dapat cerita sedikit dari Ustadz Rahman, kalau saat ini menuju tempat mereka perjalanan tidak lagi sulit ya. Tidak lagi sulit, baik. Sudah dekat dengan lokasi tambang memang. Kita pun nggak bisa mengakses kalau masuk ke daerah tambang. Wilayah tambang ada perizinan kalau kita ke tambang. Oh gitu. Karyawan-karyawan yang masuk ke daerah tambang. Oh gitu. Tambang itu sudah kalau orang suku ini, sehingga mereka kayak merasa terusik, merasa sudah nggak nyaman di tengah hutan mereka, yang biasa tempat tinggal mereka itu ada kegiatan aktivitas tambang di sana, pengerukan mobil jalan ataupun ekspres dan lain sebagainya. Mereka terusik sehingga sering mereka juga keluar. Melihat kondisi anak-anak di sana, mungkinkah anak-anak seusia Bella dan Eva bisa mendapatkan hak yang sama sebagai anak Indonesia untuk bisa belajar dan yang lainnya?
Kalau mungkin, apa yang bisa kita lakukan, Ustadz? Kalau tidak mungkin, apa persoalannya? Ustadz Rahman mungkin bisa bantu jawab. Iya. Ya, orang-orang suku ini memang kita menginginkan biar mereka juga punya hak yang sama, ya, belajar utamanya belajar kan belajar bersama. Mereka berkesempatan untuk pendidikan mereka bisa punya budaya yang lebih maju lagi. Ya, untuk sukunya tetap suku itu, tapi secara pemikiran tekstual untuk yang apa namanya yang primitif itu kita hilangkan. Tapi untuk sukunya tetap saja kita lestarikan dan mungkin istilahnya yang bisa membuat kemudahan untuk mereka dalam hal tentang nanti kita juga dalam hal ini adalah pendidikan. Sangat mungkin Kak Iman, pengen kita bikin lebih baik lagi. Cuma memang yang menjadi masalah kendala kadang kita kadang kesulitan untuk meminta dari keluarga mereka bisa untuk kita sekolahkan, sehingga kita agak kesulitan. Kalau nggak benar-benar mereka mengenal kita, kadang mereka sangat bukan keluarganya itu anaknya untuk kita didik, untuk kita sekolahkan yang kadang sudah dan pendekatan lebih yang lebih kepada mereka. Kalau itu sudah kita bisa sekolah, kita punya pendidikan yang lebih maju lagi. Baik, makasih Ustadz. Ustadz Rahman, kira-kira mungkin nggak kita bisa lakukan apa yang tadi jadi mimpi kita hadirkan Eva-Eva lain, rahmat-rahmat lain dari suku Togutil. Apa yang bisa kita lakukan, Ustadz Rahman? Memang ya kita prihatin kalau bicara suku Togutil. Karena itu ada kerjasama yang baik. Saya kira Pak Ustadz Nur Hadi adalah orang lapangan. Karena itu kita tinggal sinergi saja yang kita lakukan. Kerjasama, kita bahu-membahu, kita tulus untuk kita masuk ke dalam, bisa kita bantu mereka. Karena memang sangat memperhatikan anak-anak di sana. Hak-hak pendidikan, hak-hak kesehatan, sangat terabaikan sekali. Situasi yang sangat bisa dibilang mencekam. Karena itu kita butuh kerjasama yang kuat, untuk kita bisa bantu teman-teman Bella dan Eva yang sebagian masih ada di hutan. Lebih-lebih keluarga Bella dan Eva juga masih ada sekarang. Kayak nenek Bella dan Eva, tapi ini mereka juga yang lain masih ada. Keluarganya Ali mayoritas belum pernah keluar, belum pernah mendapatkan hak-hak yang lain. Karena itu yang pertama kita lakukan, coba mari kita sinergi. Ustadz Nur Hadi, saya luar biasa terbantu sekali keberadaan Ustadz Nur Hadi. Karena itu kita support Ustadz Hadi dengan teman-teman di Jakarta untuk bisa sama-sama kita bawa suku-suku itu ke depan, mereka bisa bermartabat. Saya kira demikian, Pak Kaiman. Masya Allah. Terima kasih Ustadz Nur Hadi, Ustadz Rahman, sahabat Dongeng Ceria dari Keluarga Besar Yatim Seribu Pulau. Mereka adalah orang-orang yang ada di hulu proses perjuangan kami Rumah Ceria, sehingga bisa bersama-sama membersamai mereka untuk memberikan hak-hak semampu kami terhadap anak-anak dari suku Togutil. Eva, Bella, mau kasih salam sama guru-guru kalian? Allahu Akbar. Baik. Baik. Ustadz Nur Hadi, terima kasih. Ustadz Hasan. Ustadz Rahman, mohon maaf. Masya Allah. Sama-sama. Mudah-mudahan akan tercerahkan banyak orang bahwa di luar sana terkejut melihat postingan orang suku Togutil keluar, tapi inilah yang sesungguhnya yang harus kita bantu, bukan hanya sekedar terkejut, tapi mari kita berbuat, bukan sekedar empati, mari kita melakukan sesuatu dalam bentuk aksi. Ustadz Nur Hadi, makasih. Ustadz Rahman, makasih. Ya, terima kasih Kak Imam. Sama-sama. Semangat ya. Semangat ya Pak.
Makasih. Ya, Ustaz. Allah Akbar. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian setelah kita dengarkan langsung dengan orang-orang yang sangat dekat saat ini dengan suku Togutil, ternyata banyak PR buat kita. Bukan cuma sekedar memposting atau menginformasikan, tapi banyak yang bisa kita lakukan. Terima kasih sahabat Dongeng Ceria dan keluarga besar Yatim Seribu Pulau yang terus mensupport program-program Dongeng Ceria, baik program-program kemanusiaan di lokasi bencana, di pedalaman, atau yang lainnya. Kita jumpa lagi dengan dialog-dialog yang lain bersama anak-anak di Rumah Ceria. Yuk, kita berikan manfaat terbaik, kita bantu program-program pendidikan, nikmatnya ceria berbagi bersama Rumah Ceria, Yatim Seribu Pulau, dan Dongeng Ceria. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.